OTBK Fashion. Yoi. Rizky jangan lupa beli baju Zafir ya. Biar nanti paripurna nanti pas lebaran. Ya enggak sih? Nah, buat yang cowok-cowok tuh. Biar kelihatan kayak model-model Zafir. Nah, udah kelihatan ya ininya si PPT-nya. Nah, hari ini teman-teman seperti yang kalian lihat, Kamis 13 April ya, hari ini kita akan membahas materi atau soal-soal terkait literasi bahasa Indonesia. Kalau berbicara mengenai literasi bahasa Indonesia itu, lagi-lagi kakak ingatkan kita itu akan berkutat dengan materi paragraf atau materi-materi di dalam teks bacaan, gitu ya. Nah, jadi mayoritas materi yang akan ditanyakan di literasi bahasa Indonesia itu memang fokusnya ke materi-materi paragraf gitu. Nah, tapi ada juga nanti soal-soal selipan dari materi-materi lain, misalnya materi di PPU ataupun materi-materi di PBN gitu ya. Nah, oke, untuk di sini kita langsung disuguhi nih teman-teman teks pertama. Kita lihat ya. Oke, di sini hanya ada satu teks teman-teman. Dari satu teks ini turun atau keluar 10 biji soal gitu ya. Ada 10 biji soal di sini dan teksnya juga lumayan panjang ya teman-teman, sampai 4 paragraf di sini. Wow. Nah, jadi teman-teman ya, kita skip dulu aja si teks bacaan ini, kita langsung fokus ke soalnya gitu. Nah, langsung saja teman-teman untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita hari ini itu berbicara mengenai apa? Mengenai topik ya. Nah, si topik ini memang sangat sering ditanyakan gitu ya. Nah, si topik ini teman-teman kakak ingatkan lagi ya, nggak bosen-bosennya ya, sampai mabuk lah kakak ingatkan. Kalau topik itu adalah hal yang disebut-sebut dalam teks bacaan, aka alias subjek teks bacaan gitu ya. Jadi subjek itu kan hal-hal yang disebut-sebut ya. Nah, jadi makanya kita bilang alias subjek teks bacaan gitu. Udah, itu teman-teman yang dimaksud dengan si topik ini gitu. Jadi teman-teman di dalam teks bacaan tinggal lihat aja ya si subjek yang sering-sering disebut-sebut di dalam teks bacaan gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang sering disebut-sebut dalam teks bacaan, ya udah teman-teman, itu dia nanti jawabannya gitu. Cuman di sini teman-teman harus benar-benar hati-hati ya, benar-benar di make sure. Mungkin nanti bisa jadi di dalam suatu teks bacaan itu yang sering disebut-sebut itu bisa jadi ada dua hal gitu ya. Nah, itu teman-teman harus fokus. Nah, ranah teks ini itu ke hal apa sih, condong ke hal apa sih, hal satu kah atau hal yang kedua gitu. Misalnya kalau ada dua hal yang sering disebut-sebut gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu, kira-kira nomor satu itu apa sih? Silahkan. Cakep bener Mita. Oke, Muhammad Rizky, Dwi, Mita, Rizky, ZRN, Nana, Kak, teks bacaannya di mana? Teks bacaannya ada, teks bacaannya di mana? Ada di atas nih. Di atas ini. Siapa ini? Nah, kalau teks di bacaan itu ada di atas. Kalau kalian tanya soalnya ada di mana, ada di Google Drive kakak. Oke. Di Drive Cafe ini ada Drive kah? Ada di Drive guys. Lihat aja literasi bahasa Indonesia yang tanggal 13 April. Gitu ya, Jody. Nah, lihat aja. Oke, mayoritasnya di-share di grup Tansis juga kok. Iya, bener. Ya. Oke.
Dealkah A? Tak ada ke yang berbeza pendapat kat sini? Atau kena change opsi jawaban yang dipilih? Atau ada yang nak kasih alasan kenapa nih jawabannya yang A? Ada ke? Kakak tunggu beberapa detik lagi ya. Boleh minta filenya, Kak Vi? Enggak ya, bisa langsung dicek di Google Drive ya, Via ya. Nah, itu filenya ada di Google Drive. Thank you ya, Ayah. Oke, kayaknya deal ya kita untuk nomor 1 ini membahas jawabannya adalah A ya, untuk topiknya gitu. Jawaban nomor 1 itu adat biawak karon. Nah, kalau pilihan teman-teman, apakah benar adat biawak, kok biawak sih? sorry, biak karon. Sorry ya teman-teman yang dari adat biak nih. Nah, adat biak karon ini apakah iya yang disebut-sebut atau hal yang disebut-sebut di dalam teks bacaan gitu ya. Kita lihat ke teks bacaannya. Nah, ada adat biak karon. Oke, di teks pertama, kalimat pertama kita udah disuguhi dengan hal atau subjek biak karon ya. Teman-teman di sini udah kita lihat ada hal biak karon nih di sini. Di kalimat pertamanya, paragraf pertama, kita sudah langsung menemukan ini, ya kan, kata-kata ini. Lalu, nah kalimat-kalimat penjelasnya juga kita lihat ya, ini menjelaskan mengenai si adat biak karon ini gitu. Nah, lalu kita langsung ke paragraf kedua, teman-teman, gitu ya. Paragraf kedua, kalimat utamanya di paragraf kedua juga kita menemukan si biak karon juga ya, masih berbicara mengenai orang atau adat biak karon. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya juga penjelasan dari adat biak karon ini gitu ya. Nah, lalu paragraf ketiga juga ada kata karonnya nih di dalam kalimat utamanya gitu teman-teman ya, dan kalimat-kalimat penjelasnya juga bisa kita lihat di sini adalah menjelaskan mengenai si karon ini juga ya, si adat biak karon. Nah, lalu untuk paragraf terakhir atau paragraf keempat kita di sini juga membahas mengenai biak karon juga ya. Di sini ada Pulau Biak gitu ya, yang pastinya berkaitan dengan adat biak karon ini. Pasti penjelasan berdasarkan jabaran dari paragraf-paragraf sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga biak karon. Nah, jelas kalau si teks bacaan ini hal yang disebut-sebut adalah mengenai adat biak karon. Nah, oleh karena itu tepat sekali teman-teman, jawabannya adalah yang A, adat biak karon gitu. Oke deh, gampang ya. Nah, udah jawabannya yang A. Lalu kita lihat opsi lainnya, Festival Muna Beba, Festival Pelestarian Adat, Pertikaian Pulau Biak, dan Pelestarian Alam. Ini bukan hal yang disebut-sebut, ini cuma penjabaran lebih luasnya dari topik atau subjek kita tadi, yaitu si adat biak karon gitu. Nah, teman-teman ya, apa namanya, untuk menentukan topik, jadi gitu ya, intinya kita mencari atau melihat hal yang paling sering disebut-sebut gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya kayak tadi udah tahu nih hal yang paling sering disebut itu adat biak karon, ya udah yang lain itu nggak perlu teman-teman make sure lagi. Nah, kalau di sini ya di live class pastinya kita make sure untuk pembelajaran gitu ya. Nanti teman-teman pas di ujian nggak perlu di make sure lagi. Kalau udah yakin ya udah pilih aja biar menghemat waktu juga. Gitu deh. Oke, ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silahkan. Oke, aman Kak, aman lah, gampang. Kavi mau nanya. Oke, silahkan. Itu berarti kalau mencari topik tuh ini ya, nyarinya tuh kata-kata yang sering disebut dalam teks gitu ya. Yes, bener banget. Yang sering disebut-sebut dalam teks itu. Nah, kalau kamu masih ragu-ragu, bisa juga di make sure dari kamu lihat beberapa kalimat penjelas di dalam paragraf tersebut. Jadi benar nggak sih yang dibahas itu mengenai ini gitu, mengenai topik ini gitu ya.
Gitu aja. Kalau masih Makasih Kavi. sama-sama adikku. Oke ya, kalau sudah aman, segampang itu ya untuk topik. Nah, kalau sudah aman teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ditanyakan jika kalimat di atas ditambahkan dalam teks bacaan, maka, nah masih ingat kan konsep yang kita pelajari di minggu lalu, kalau ada soal yang demikian, ada pernyataan lalu ditanyakan kalau ditambahkan kondisinya itu akan apa? Melemahkan, memperkuat, mempertentangkan, mempersempit atau memperluas gitu ya. Jadi harus teman-teman tahu gitu. Kalau nanti memperkuat berarti dia mendukung informasi yang ada di teks bacaan. Kalau melemahkan itu dia itu pro atau kontra atau bertolak belakang dengan informasi si teks bacaan gitu ya. Nah, kalau pro itu memperkuat ya, kalau kontra itu memperlemah. Jadi kontra dengan si teks bacaan itu masuknya melemahkan. Kalau pro memperkuat. Nah, kalau mempertentangkan artinya nanti diberikan dua sudut pandang yang berbeda nih teman-teman. Jadi lebih ke arah memberikan dua sudut pandang yang berbeda di sini. Jadi ada argumen lain yang mempertentangkan argumen yang sudah disampaikan oleh si penulis di dalam teks bacaan. Itu lebih spesifiknya kalau mempertentangkan itu. Walaupun memang terkesan ya, kayak kakak bilang di pertemuan minggu lalu, kalau mempertentangkan itu sebenarnya seperti melemahkan juga gitu ya. Nah, namun kalau untuk mempertentangkan itu lebih spesifik ke arah sana gitu ya, ke arah yang kakak sampaikan tadi gitu. Jadi ada dua hal yang dibandingkan gitu. Nah, kalau yang D mempersempit, jadi pembahasan yang luas itu dipersempitkan kembali kayak yang pernah kakak jelasin, misalnya tema tentang kebersihan. Nah, kayak hubungan tema topik judul gitu loh. Nah, misalnya tema terkait kebersihan, lalu dispesifikan lagi ke topik jadinya kebersihan sekolah misalnya gitu. Nah, sama halnya kayak gini gitu ya. Jadi dia itu lebih memspesifikkan lagi pembahasan untuk teks bacaan tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan mempersempit. Nah, kalau memperluas itu dia menambahkan informasi gitu. Udah, silahkan teman-teman jawab. Silahkan. Oke, Zafir A, biru A. Terus Isa A. Isa tadi C ya. Abdurrahman C karena tujuannya ada di kalimat 4 dan 9. Oke. Oke ya. C kalimat 9. Mempertentangkan A. Oke. Ini hati-hati ya teman-teman mempertentangkan sama melemahkan. Memang terkesan sama. Ternyata mempertentangkan itu lebih spesifik atau lebih mengarah seperti yang kakak bilang tadi gitu ya. Kalau memperlemahkan berarti bertolak belakang informasinya. Oke. Ada di paragraf 1. Oke, nanti kakak jelasin ya. Nanti kakak coba kasih contoh kalau mempertentangkan itu gimana. Gitu. Oke. Nana, A. Tadi jawabnya C, sekarang jadi A ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya di sini teman-teman, Festival Munarabeba dilakukan untuk penolakan kebudayaan asing agar tidak masuk dan mencampuri adat dia gitu ya. Nah, dari jawaban teman-teman tadi itu ada dua pilihan, ada melemahkan, ada juga mempertentangkan gitu ya. Oke, yang lain berarti ini memang kemungkinan besarnya adalah salah ya. Jadi kita coret aja untuk memperkuat, mempersempit sama memperluas gitu ya. Kita utamakan yang dua ini dulu, melemahkan dan mempertentangkan gitu. Nah, kita tinggal cari teman-teman informasi terkait Festival Munawarabeba gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dia itu teman-teman bertentangan informasinya, maka akan masuk ke melemahkan. Tetapi kalau
nanti informasinya itu mempertentangkan, maksudnya gini ya, ulang deh. Nah, kalau melemahkan misalnya informasinya ini nanti, si informasi yang disampaikan di pertanyaan ini itu bertolak belakang dengan informasi yang ada gitu ya. Nah, kalau untuk mempertentangkan itu dia itu informasi yang ada di teks bacaan dengan informasi yang ini itu kesannya kayak dua pandangan yang berbeda teman-teman gitu. Jadi dari segi dua penulis atau dua penyedia informasi yang berbeda gitu ya. Nah, apakah nanti ini akan menjadi dua penyedia informasi yang berbeda atau bukan gitu ya. Nah, mari kita lihat teman-teman apakah melemahkan atau mempertentangkan. Kita cari kata kuncinya dulu ya. Ke kata kuncinya tadi festival apa? Festival Munara Beba. Nah, oke, untuk kata Festival Munara Beba di sini bisa kita lihat ya di paragraf pertama di kalimat ketiga. Nah, ada kata melalui Festival Munara Beba kan di sini. Nah, informasi yang ada di kalimat 3 ini dibilang, oleh karena itu melalui Festival Munara Beba, Biak Karon, tanggal 22 sampai 25 Maret 2023, mereka menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka. Oke, teman-teman, berarti si festival ini dilakukan itu untuk menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka. Itu tujuannya gitu ya. Lalu kita make sure lagi apakah ada informasi lain di dalam teks bacaan ini terkait tujuan dari Festival Munara Beba ini. Nah, lalu teman-teman di paragraf kedua ya kan, kita bisa lihat juga festival ini perdana bagi orang Biak Karon. Selain untuk melestarikan kebudayaan Biak, festival ini bertujuan untuk melestarikan alam laut dari kerusakan. Nah, jadi ini nih teman-teman tujuannya ya. Jadi cukup ya untuk ini informasinya ada dua tujuan yang disampaikan dari Festival Munara Beba ini, yaitu kebiasaan tradisi leluhur mereka dan melestarikan alam laut dari kerusakan, teman-teman. Nah, kita balik ke pertanyaannya. Nah, kalau pernyataan yang di pertanyaan ini bilang Festival Munara Beba dilakukan untuk penolakan kebudayaan asing agar tidak masuk dan mencampuri adat Biak. Nah, ini teman-teman informasinya berbeda ya, teman-teman, atau kontra dengan informasi yang ada gitu. Nah, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah apa? Yap, jawabannya adalah melemahkan gitu. Nah, kalau untuk mempertentangkan, teman-teman, kakak kasih contoh ya, tadi yang masih bingung terkait mempertentangkan. Oke, buat teman-teman yang jawab mempertentangkan, contohnya gini. Misalnya, di teks tersebut itu bilang kayak gini. Jangan di teks ini lagi deh, biar nggak bingung. Misalnya kayak gini. Oke, menurut peneliti jangan peneliti deh, profesor misalnya. Menurut Profesor Mart misalnya kayak gini ya. Nah, menurut Profesor Mart, COVID-19 berasal dari Cina yang berawal dari makanan misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman. Nah, lalu misalnya informasi di teks bacaan gini nih, ini yang tersedia gitu ya. Nah, ini yang mau kita pertentangkan lah ceritanya gitu ya. Nah, tapi isi dari pertanyaannya nanti akan gini, akan berbeda lagi gitu ya. Misalnya isinya nanti kayak gini. COVID-19 berasal dari Cina, tetap yang disebabkan oleh pencemaran udara misalnya. Nah, menurut Prof. siapa? Rezki misalnya. Nah, teman-teman,
Ini dia. Nah, kalau mempertentangkan nanti pernyataannya itu akan seperti ini gitu ya. Kesannya akan seperti ini. Jadi ada dua pandangan yang berbeda dari dua penyampai pandangan tersebut gitu, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan mempertentangkan gitu. Walaupun sebenarnya ya, teman-teman, mempertentangkan itu sebenarnya melemahkan juga ya. Namun di sini kalau untuk mempertentangkan itu arahnya lebih spesifik gitu ya. Jadi benar-benar kesannya ada dua pandangan yang berbeda dari dua sumber yang berbeda gitu. Nah, intinya seperti itu. Oke. Yes, benar banget Risma. Intinya sumbernya berbeda. Gitu. Kalau melemahkan dia umum, yes. Kalau melemahkan dia itu umum ya. Pernyataannya lebih umum gitu. Nah, dia itu hanya sekedar kontrak saja dengan informasi yang ada di teks bacaan gitu, atau tidak sesuai dengan informasi yang ada di teks bacaan itu masuknya ke melemahkan gitu ya. Nah, kalau mempertentangkan sebenarnya melemahkan juga, tetapi dia arahnya lebih spesifik kayak gini gitu ya. Oke. Aman? Ada ke yang kena tanya? Lagi silahkan. Oke Kak Vi. Aman. Gampang lah nih ya. Nah, jadi teman-teman hati-hatilah dengan istilah-istilah ini. Melemahkan, memperkuat, mempertentangkan, mempersempit, dan memperluas. Gitu. Nah, karena apa? Karena bahasa Indonesia emang kayak gitu ya, teman-teman. Banyak banget sinonim-sinonimnya, banyak banget padanan-padanan katanya. Tetapi sebenarnya ada perbedaannya juga gitu ya, walaupun hanya sedikit gitu. Tidak relevan ada nggak Kak? Kalau tidak relevan itu untuk jenis soal yang kayak gini, jika kalimat ditambahkan dalam teks bacaan, maka jawabannya tidak relevan itu enggak, jarang. Gitu ya. Bukan jarang sih, memang enggak. Karena kalau tidak relevan itu langsung nanti soalnya kayak intinya aja gitu. Jadi misalnya informasi di bawah ini yang tidak relevan dengan informasi yang ada di teks bacaan adalah, nah itu masuknya juga kayak gini ya, yang nggak sesuai dengan informasi yang tersedia gitu. Iya benar Nana, tidak relevan biasanya untuk soal PU bukan sih iya. Seringnya di soal PU ya. Karena kenapa kakak jadi tahu soal PU? Karena kalian itu banyak juga yang tanya PU itu ke kakak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena nyambung lah ya PU sama bahasa itu. Oke. Kak Vi pakai aplikasi apa BTW Kak? Nah kakak nggak tahu ya ini aplikasi apa teman-teman. Jadi ini kan langsung dari ininya, dari laptopnya gitu. Kakak buka, tapi file yang kebuka di sini galeri teman-teman. Tampilannya kayak gini gitu. Kakak buka file ini ya, file PPT-nya. Nah, yang kelihatannya itu di sini galeri gitu. Jadi kakak nggak ngerti juga. Emang bawaan, benar-benar. Emang bawaan. Iya, benar. Kakak ini pakai Chromebook. Oke, teman-teman, silahkan ya. Kalau sudah clear, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau untuk soal nomor 3 ini, teman-teman, yang ditanyakan adalah hubungan kalimat 25 dan 26 dalam teks bacaan. Silahkan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Hubungan 25 dan 26. Nah, kita lihat ya, teman-teman, 25 dan 26. Mana sih 25, 26? Oh, ini dia. Ada di paragraf terakhir, kalimat-kalimat mau akhir juga nih. Nah, gitu. Oke. Nah, silahkan teman-teman dijawab terlebih dahulu dan perhatikan ya kata-kata kuncinya yang bisa langsung kita tentukan hubungannya tanpa harus berlama-lama untuk memahami si teks bacaan gitu. Silahkan dijawab. Oke.
Silakan kena jawab terlebih dahulu. Oke. Kenapa Dewe? Nafis. Emang Nafis jawab apa, Pis? Feeling. Dilihat dari kata misalnya. Oke, kata misalnya Pis. Ada kata misalnya karena Depok. Nah, biru jawabnya karena Depok. Ada kata misalnya Pis kalau kata Rodi. Karena permisalan memberi contoh gitu ya. Jadi kita menyesuaikan opsi jawaban nih, teman-teman. Gitu ya. Karena permisalan memberi contoh. Oke. Nah, udah deh, ini udah kejawab ya dari teman-teman tadi di room chat. Kenapa jawabannya 25 dan 26? Itu jawabannya memberikan contoh gitu ya. Karena di sini ada kata-kata konjungsi, teman-teman. Jadi kalau ada konjungsi, kalau kalian ditanyakan hubungan antar kalimat itu gampil banget, teman-teman, kalau ada konjungsinya. Kayak gini nih, ada konjungsinya. Jadi kalian nggak perlu berlama-lama harus memahami si informasi di kalimat 25 dan 26 gitu. Jadi bisa langsung saksen, oh berarti misalnya ini kan memberikan contoh ya, jadi kita tinggal lihat opsi yang sesuai nih teman-teman, apakah memperkuat, tentu aja bukan ya, lalu apakah memperlemah, tentu aja enggak memperlemah kan, apakah memperinci, nah apakah memberi contoh atau mempersempit informasi. Nah dari 5 hal ini kan yang paling sesuai kan memberikan contoh ya, jadi dia itu memberikan contoh untuk hal yang diinformasikan di kalimat sebelumnya, teman-teman. Sehingga kalau ada pertanyaan kayak gini, kalau misalnya kayak memberi misalnya terus dan kawan-kawannya, konjungsi-konjungsi yang kayak gini itu memberikan contoh gitu ya. Jawaban yang paling tepatnya. Gitu. Sehingga jawabannya adalah D. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kavi, bedanya memperinci sama memberikan contoh apa, Kak? Nah, kalau memperinci itu dia menjelaskan lebih detail, teman-teman. Memperinci sebenarnya hubungannya bukan memberikan contoh ya, teman-teman. Dia itu lebih hubungannya ke memperluas gitu ya, hampir bersinonim dengan memperluas. Kalau memperluas kan dia itu menjelaskan informasi yang masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya gitu. Nah, kalau memperinci itu dia benar-benar menjelaskan secara detail. Misalnya teman-teman, kalimat sebelumnya, kalimat 1 misalnya bahas A, bahas mengenai A. Nah, lalu kalimat 2 teman-teman, nah dia itu memperinci ya, menjelaskan lebih lanjut ya. Teman-teman, lebih lanjut itu kalimat 2 secara mendetail gitu ya. Nah, kalau memperluas misalnya hanya bilang menyebutkan bagian B aja, tetapi kalau memperinci itu bisa B, C, D hingga seterusnya. Jadi benar-benar detail gitu. Itu yang disebut dengan memperinci, gitu ya. Nah, kalau mempersempit kayak tadi, memperinci itu sama kayak kalimat penjelas dari utama, Kakak. Nah, iya kalimat penjelas dari kalimat utama gitu ya, maksudnya bisa dikatakan. Namun nggak hanya satu kalimat aja ya, kalau memperinci bisa beberapa kalimat gitu. Agar lebih detail, tapi nggak menutup kemungkinan hanya satu kalimat dijelaskan secara rinci juga tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau mempersempit itu kayak ini teman-teman, kayak contoh kita di atlas tadi, kebersihan. Nah, jadi tadi pembahasannya umum kebersihan, lalu makin dipersempit pembahasannya jadi kebersihan sekolah, misalnya lebih dispesifikan lagi gitu. Jadi dimaksud dengan mempersempit. Kak Vi mau tanya. Oke, silakan. Berarti kalau misalnya ada teks baru gitu ya, Kak, kalimatnya kira-kira gini,
Di kota X sering terjadi beberapa pencurian. Berdasarkan data dari kepolisian, pencurian yang paling banyak adalah pencurian sepeda motor, pencurian tas, dan pencurian HP gitu Kak. Berarti itu perincian atau memberi contoh? Kalimatnya tadi kan, itu kan kalimat satunya apa sih tadi? Di kota X sering terjadi beberapa pencurian. Nah, itu ya. Lalu kalimat setelahnya? Berdasarkan data dari kepolisian, pencurian yang paling marak adalah pencurian sepeda motor, pencurian tas, dan pencurian handphone. Nah, ini masuknya ke ini teman-teman, ke memberikan, memperinci, hati-hati, bukan memberikan contoh ya, tapi memperinci gitu ya. Jadi dia itu memspesifikkan lagi apa yang dibahas tadi, pencurian itu apa aja, pencurian lebih mengarahkan ke sepeda motor, tas, dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ke contoh itu nanti akan diarahkan teman-teman dengan sebutan atau konjungsi, misalnya contohnya seperti gitu-gitu ya. Nah, gitu. Oh iya, Rin, bisa. Jadi memperinci itu memberikan contoh, tapi banyak begitu ya contoh yang diberikan. Nah, bisa juga disimpulkan demikian gitu. Atau nggak mesti contoh juga ya teman-teman, bisa juga hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi intinya dia mendetailkan informasi yang sebelumnya gitu. Oh ternyata yang dicuri itu nggak hanya pencurian itu nggak hanya hal itu saja gitu, nggak hanya motor aja, tetapi ada tas juga, ada ini juga dan lain-lain gitu. Iya, berarti penandaannya konjungsi ya, Kak, kalau memberikan contoh. Yes, benar. Memperinci lebih luas nggak sih daripada mempersempit? Iya, memperinci itu lebih luas dari mempersempit. Jadi kan kalau memperinci jelas ya teman-teman, kita sebutkan banyak hal. Makanya Kakak bilang tadi rinci itu hubungannya dengan memperluas gitu ya. Nah, cuman yang membedakan kalau memperinci itu dia itu menyebutkan hingga hal yang sangat detail gitu. Jadi apa-apa aja gitu. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Oke. Oke, ada lagi ada nggak yang ke skip pertanyaannya? Kak, kalau misalnya di opsi nggak ada opsi yang memberikan contoh, bisa jawab apa, Kak? Nah, kalau misalnya di teman-teman misalnya kalau di jawaban ya, sebenarnya dia kan ada konjungsi yang tadi, contoh misalnya, atau misalnya gitu di dalam kalimat tersebut ya. Nah, tetapi ini nggak ada nih, nggak ada memberikan contoh gitu misalnya. Kayak si kata Calvin tadi itu solusinya teman-teman tinggal lihat opsi yang paling sesuai nih dengan informasi yang diberikan. Jadi menyesuaikan opsi jawaban juga ya teman-teman. Kayak kalau misalnya itu teman-teman, misalnya contohnya itu masuk ke penegasan sebenarnya. Ini ya, konjungsi kayak misalnya, contohnya DKK dan kawan-kawan yang sejenis itu, ini masuknya ke penegasan sebenarnya ya, kategorinya ke konjungsi penegasan gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat nanti opsi jawaban yang kira-kira kata yang merujuk ke penegasan gitu ya. Contohnya masuk kategori konjungsi penegasan. Ini jadi note ya buat teman-teman gitu. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman pilih opsi yang mengarah ke penegasan gitu ya. Udah gitu doang. Jadi kita nggak boleh keluar dari konsep yang sudah ada juga. Yes, benar banget penegasan ya. Oke, Felis, memperjelas itu penjelasan nggak sih? Sementara memperinci itu rincian kejadian atau apa-apa saja yang ada dalam kalimatnya. Yes, benar banget, Felis. Ini udah dijelasin sama Felis. Kalau dari contoh yang dikasih tadi, gimana, Feli? Nah, gimana tuh, Feli?
Kata Risma, silahkan berdiskusi. Kalau mempersempit dari masalah yang dikasih tahu Nana tadi berarti maraknya pencurian ya Kak. Yes, benar sekali. Kalau kita mempersempit, jadinya bisa maraknya pencurian, gitu ya. Bisa kayak gitu. Intinya kita mencari hal yang lebih spesifik dari pembahasan tadi. Gitu. Nana udah clear belum? Udah Kak, udah, makasih. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan teman-teman atau kita lanjut ke soal nomor 4? Ada? Aman nggak? Lanjut nggak sih? Oke. Nah, teman-teman pelan-pelan ya dipahaminya gitu. Pelan-pelan. Nah, nanti coba perbanyak latihan. Nanti teman-teman akan bisa terlihat dan memahami dengan baik, kayak memperkuat itu sebenarnya kayak gini. Memberikan contoh itu sebenarnya kayak gini, memperlemah, memperinci, mempersempit dan sebagainya gitu ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti teman-teman juga harus menyesuaikan si opsi jawabannya juga gitu ya. Yang mana nih yang paling mengarah dengan kalimat 25 dan 26 gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Hal apa yang menjadi alasan pertikaian di Pulau Biak? Nah, ini pertanyaan umum banget, teman-teman. Jadi tinggal cari kata kunci yang ditanyakan di pertanyaan di dalam teks bacaan. Kata kuncinya di sini adalah alasan pertikaian di Pulau Biak. Gitu. Nah, teman-teman tinggal cari yang mana kalimat yang mengandung alasan pertikaian di Pulau Biak gitu ya. Nah, nanti di sana teman-teman akan menemukan jawabannya gitu. Nah, tinggal lihat yang mana jawaban yang paling sesuai di opsi jawabannya berdasarkan teks bacaan yang tersedia. Oke, Depok di kalimat 21. Nih, banyak banget ya jawaban yang Depok ini. Aroma-aromanya teman-teman banyak yang ke Depok nih tahun ini. Amin. Paragraf keempat kalimat 21. Oke. Paragraf keempat kalimat 21. Ya kah? Ya kan nih? Oke, D. Perselisihan pengaruh antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Oke. Nggak ada yang mau ganti jawaban ke nih? Deal ya? Deal deh ya? Enggak. Ubur-ubur. Enggak. Oke. Enggak, makasih Kak. Sofian. Nope, kata Via. Oke ya. Oke, nah kalau teman-teman benar-benar udah yakin jawabannya D, ya udah jawabnya D ya, nggak perlu lagi teman-teman make sure ke jawaban yang lain. Nah karena kenapa teman-teman? Karena ini kan pertanyaan pasti gitu ya, informasinya pasti ada di teks bacaan. Karena ini pertanyaan yang umum-umum saja gitu, nggak berkaitan dengan konsep. Jadi teman-teman harus hati-hati dan baca dengan tepat ya. Maksudnya jangan sampai nanti teman-teman salah pilih opsi jawaban, padahal ini kan paling gampang gitu ya. Nah, kita lihat tadi ada yang bilang kalau informasi ini itu tersedia di kalimat 21. Yang mana kalimat 21? Ada di paragraf keempat. Nah, kita lihat. Oke, salah satu alasannya adalah pertikaian di Pulau Biak akibat perselisihan pengaruh antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Nah, teman-teman, di sini langsung ya kita menemukan jawabannya. Ini nih perselisihan pengaruh antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Nah, tinggal kita lihat deh ke opsi jawaban yang mana nih yang paling sesuai. Oh iya, yang ada perselisihan Ternate dan Tidore itu hanya ada di opsi D. Ya udah, jawabannya ini pasti D gitu. Ya, ini udah. Langsung aja nih teman-teman. Nah, oke, udah deh. Jawabannya D. Aman ya, nomor 4 aman ya. Kalau nggak aman, 4 bener-bener deh. Aku udah klik copy tapi pas saya jadi ngaco. Aman banget Kak. Oke.
Kalau udah aman, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan adalah kata kuncinya ilustrasi, teman-teman. Ya, ini harus pahami konsepnya juga ya. Jadi konsepnya harus diterapkan juga di sini. Ini udah balik ke soal yang kita perlu menerapkan konsep gitu. Nah, kalau ilustrasi teman-teman kita tahu ya, ilustrasi itu hal yang menggambarkan si teks bacaan tersebut gitu ya, pengilustrasian gitu ya. Nah, menggambarkan suatu teks bacaan. Hal yang menggambarkan suatu teks bacaan ini teman-teman itu harus diwakilkan oleh hal yang paling ditonjolkan di dalam teks bacaan tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman kuncinya di sini adalah teman-teman harus tahu ilustrasi yang tepat berdasarkan teks bacaan. Dalam artian teman-teman harus tahu si hal yang ditonjolkan oleh penulis dalam teks bacaan ini gitu ya. Hal yang ditonjolkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus baca dengan baik si teks bacaan tersebut. Kira-kira hal yang ditonjolkan di dalam teks bacaan tersebut itu apa sih? Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. CC for Cinta Depok UI. Oke, C. Oke, si. Oke, telur Nemo C. Yang lain? Oke. C. Sevian udah jawab belum? Jawab dulu nih. Udah Kak, oh oke. Sevian sekarang udah gercep juga ya, nice. Oke, Erika C, Aninda juga C. Oke ya teman-teman, kalau deal yang C, mari kita bahas teman-teman. Nah sebelum ke teks bacaan ya teman-teman, kakak mau ingatkan lagi, kalau dalam menjawab soal ini teman-teman, hal yang harus diperhatikan adalah pernyataan setelahnya. Jadi kurva gitu ya. Nah kayak kurva di sini dan diagram, terus gambar, data, dan video itu bisa diabaikan terlebih dahulu. Itu hanya bentuk pengilustrasiannya aja ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang ditonjolkannya dulu tuh harus benar. Jadi kalimat setelahnya dulu nih harus benar gitu ya. Nah, baru kita ke teks bacaan. Kira-kira hal yang ditonjolkan oleh si penulis ini dalam teks bacaan itu apa sih gitu. Nah, tadi kan kakak melihat ya teman-teman, kalau teman-teman itu jawabnya adalah yang C, suasana festival Munarabeba. Jadi hal yang ditonjolkan di sini adalah festival Munarabeba. Nah, kakak mau tanya dulu, kenapa teman-teman tahu kalau hal yang ditonjolkan di sini adalah festival Munarabeba? Silakan terlebih dahulu. Kenapa? Oke, ada yang mau berpendapat? Kalau mau unmute teman-teman, on mic boleh. Kalau mau diketik aja boleh. Kenapa? Gitu. Pasti teman-teman jawab ya, harus ada alasannya. Nggak mungkin kan teman-teman pilih jawaban tapi nggak punya alasan gitu. Ya nggak sih? Itu akan aneh sih. Oke, kalau menurut Kavin, soalnya kalau data, kurva, dan lain-lain kayak nggak nyambung. Soalnya kalimat akhir paragraf 2, Kak. Soalnya di kalimat akhir paragraf 2, tapi oke. Kata Risma gitu, yang lain kata Kavin juga karena kalau Kavin lihatnya karena kurva, diagram, gambar, data dan video itu nggak memungkinkan gitu. Nah, ada yang lain yang mau berpendapat kenapa sih itu? Nah, karena festivalnya udah dibahas dari paragraf awal sampai akhir, mulai dari alasan, tujuan, sampai sejarahnya. Karena rata-rata paragrafnya bahas festival itu
kayak karena keywordnya Festival Munara Beba. Karena hal yang diperlihatkan penulis itu mengenai bagaimana suasana festival tersebut, Kak. Oke, teman-teman, yes ya. Alasan teman-teman tadi itu tepat-tepat semua. Karena kenapa kita tahu ya teman-teman, dari paragraf 1 sampai paragraf akhir itu dia memaparkan terkait Festival Munara Beba yang dilakukan oleh masyarakat Biak Karon ini gitu ya. Nah, di sana itu menjelaskan mulai dari apa sih itu Festival Munara Beba, tujuannya, lalu sampai ke sejarahnya gitu ya, dijelaskan di sana. Dan di sana jelas menggambarkan suasana Festival Munara Beba di mana mereka menari-nari kayak disampaikan dalam kalimat 14 ini, tarian mereka menceritakan asal-usul orang Biak Karon yang seolah-olah kita sebagai penulis itu bisa membayangkan kalau mereka itu sedang menari-nari, terus kalimat 7 para ibu disibukkan dengan membakar ikan, dan hal-hal suasana-suasana lain yang dibangunkan di dalam teks bacaan ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu tepat sekali ya alasan teman-teman kalau jawabannya itu yang C, karena yang ditonjolkan di sana berdasarkan teks bacaan dari alasan-alasan kita tadi yaitu menggambarkan suasana Festival Munara Beba. Nah, hal ini yang paling sesuai untuk kita jadikan ilustrasi, teman-teman, agar orang-orang yang membaca teks bacaan ini bisa tergambarkan secara oke gitu, tergambarkan secara baik kira-kira gambaran suasana Festival Munara Beba itu akan seperti apa sih gitu ya. Itu yang tepat untuk mewakili si teks bacaan untuk dijadikan ilustrasi gitu. Nah, teman-teman, kalau data masyarakat Pulau Biak misalnya di opsi D, itu nggak tepat ya, teman-teman, karena ya untuk apa data masyarakat Pulau Biak? Karena kita fokusnya nggak ke sana gitu teks bacaannya. Lalu yang D, video pertikaian di Pulau Biak. Nah, kapan sempat divideokan pertikaian Pulau Biak ya? Secara logika aja nih teman-teman, dan pastinya sesuai dengan informasi teks bacaan kan. Nah, pertikaian ini kan udah lama. Sejak kapan bisa ngevideoin pertikaian tersebut gitu ya. Nah, sehingga ini tidak tepat. Lalu yang B, tingkat kepedulian lingkungan masyarakat di Pulau Biak. Nah, kita juga nggak membahas tingkat kepedulian ya. Mungkin menyinggung tadi festival ini kita buat itu untuk agar lingkungan juga terjaga ya, menumbuhkan rasa peduli lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, namun untuk tingkat kepedulian lingkungan masyarakat di Pulau Biak itu tidak tercerminkan dari teks bacaan ini gitu ya. Nah, lalu yang A, kurva tingkat pengunjung di Pulau Biak. Nah, di sini nggak disampaikan ya pengunjung di Pulau Biak, atau nggak disampaikan juga kalau Pulau Biak ini adalah pulau wisata juga ya. Jadi nggak bisa kita teman-teman, nggak bisa kita tarik ilustrasi kalau dia ilustrasinya itu tingkat pengunjung di Pulau Biak gitu. Sehingga benar jawaban paling tepat adalah yang C. Udah. Iya, benar Erika. Yang dibahas dari tadi tentang festival sampai rinci-rinci sejarahnya, Kak. Benar. Kak, apa perbedaan penggunaan kurva dan penggunaan diagram? Ini udah pernah kita bahas ya minggu kemarin. Nah, tapi boleh deh kakak ulangin lagi juga. Nah, makanya teman-teman, kakak selalu bilang kalau dalam menentukan ilustrasi itu abaikan dulu kurva sama si diagramnya gitu ya. Bentuk ilustrasinya itu diabaikan dulu. Jadi fokus ke kalimat setelahnya. Kurva sama diagram, teman-teman ya, sebenarnya kita berbicara dalam konteks bahasa dulu ya. Karena memang kelas bahasa, ya nggak sih? Kalau di matematika teman-teman bisa nanti melihat kurva itu dan diagram itu memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya. Namun kalau di bahasa teman-teman, kurva dan diagram itu sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama ya. Apa yang digambarkan di kurva juga bisa digambarkan diagram gitu. Cuman bedanya kalau di kurva itu ya kita bisa melihat garis kurvanya. Nah, kalau di diagram itu kita nggak bisa lihat garis kurvanya. Itu kalau dari segi
penampakannya. Nah, namun kalau dari segi pemaknaannya, teman-teman, kurva sama diagram itu sama-sama bisa menunjukkan suatu tingkatan gitu ya, baik kurva maupun diagram. Nah, yang membedakan di sini ya, teman-teman, kalau kurva itu dia nanti akan lebih ke rata-rata gitu. Misalnya pada umumnya kalau pernyataan yang berkaitan rata-rata itu akan dikaitkan dengan kurva. Lalu nanti kalau diagram biasanya naik berkaitan dengan presentase. Dan diagram itu banyak ya, teman-teman. Ada diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain ya. Gitu teman-teman. Nah, yang intinya teman-teman kalau di bahasa itu teman-teman fokus ke kalimat setelahnya aja gitu ya, agar nggak bingung ini kurva apa diagram kah gitu. Karena pasti kalau pertanyaannya nanti nggak ada kurva dan diagram itu, pernyataan setelahnya itu sama gitu. Tapi kalau memang ada penulis yang membuat soal demikian, itu benar-benar kebangetan sih. Jadi kalian harus melihat lebih detail lagi. Kira-kira berdasarkan informasi yang ada, hal yang ditonjolkan ini akan lebih cocok diwakilkan oleh diagram atau kurva gitu ya. Oke, pertikaian di video. Zaman dulu belum ada netizen ya, jadi nggak ada yang ngevideoin. Kak, apa oh ini udah. Iya, biasanya ada pendataan gitu sih, benar Erika. Nah, itu dia yang bisa kita lihat ya. Ada tahu Kak Vi? Oh iya, kalau ada udah masuk lambe turah, kata merah gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, oke ya, ada yang ingin ditanyakan lagi atau aman? Paham Kak? Aman gasin Kak? Oke. Kita lanjut teman-teman, nomor 6. Pertanyaan berikut ini yang jawabannya tidak dapat ditemukan dalam teks bacaan adalah ini, gampang banget teman-teman gitu ya. Jadi kita tinggal fokus aja ke opsi jawaban, lalu kita lihat apakah informasi ini atau jawaban ini itu ada nggak sih di teks bacaan. Nah, dengan cara apa teman-teman nggak perlu baca semua isi atau semua teks bacaan gitu ya. Tinggal cari kata kunci aja. Biasa metode scanning teman-teman. Yang A, bagaimana sejarah hadirnya Festival Munara Beba. Jadi kata kuncinya ini sejarah Festival Munara Beba. Nah, apakah sejarah Festival Munara Beba itu ada di teks bacaan gitu ya. Lalu yang B misalnya, apa yang menyebabkan pertikaian di Pulau Biak? Nah, berarti kata kuncinya pertikaian Pulau Biak. Jadi kita tinggal cari kata kunci ini di teks bacaan gitu. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, hati-hati yang tidak. Jawabannya yang tidak. Berarti yang nggak ada informasinya di dalam teks bacaan gitu. Yang ada antara A sama C. Ada C, A, wow. Ini kalian kenapa jadi beragam juga ya? Oke, yang sih ada nggak sih di paragraf terakhir kata Rangers biru? Oh bukan, kata siapa tadi? Rangers biru mah bilangnya selamat Anda lulus SNBT pilihan 1. Comelnya ya kalau macam tuh. Atau D, tapi lebih ke A, Erika. Oke, berarti Erika A ya. Alesya, iya sih ada. Oke, A for all, selamat. Maksa banget ya taruh. C ada jawabannya. C ada jawabannya. Jadi C ada jawabannya, tetapi jawabannya apa? Gitu. Maksudnya jawaban yang benarnya apa? Kan yang ditanyakan kecuali. Oke, Sevian udah jawab nih A. Kalau Sevian udah jawab berarti yang lain udah aman nih. Kavin C A. Oke. Buapir A deh. Oke, A juga si A. Nah, Risma kok jadi A? Oke, ini udah pada ganti jadi A semua nih. Tapi yang C simbolnya tidak disebutkan, soalnya sih itu di akhir kalimat. Tapi itu bukan simbol gak sih, kata Kavi. Oh, Allahu Akbar. Itu cerita. Oke.
Oke teman-teman, mari kita bahas ya, agar tidak makin banyak spekulasi-spekulasi di sini gitu ya. Nah, kita skip dulu ya teman-teman untuk yang A, karena kenapa? Karena banyak yang membahas tadi ya. Yang C juga kita skip dulu karena banyak yang pilih. Oke, kita lihat yang nggak ada teman-teman pilih dulu ya. Nah, yang B, apa yang menyebabkan pertikaian di Pulau Biak gitu. Nah, kata kuncinya apa? Pertikaian di Pulau Biak. Kita tinggal lihat ke kalimatnya. Ini udah ya di soal yang tadi sebenarnya. Nah, kita udah temukan ini ada di kalimat keberapa, teman-teman? Pertikaian di Pulau Biak. Nah, pertikaian di Pulau Biak itu ada di kalimat ini. Selain kalimat berapa, guys? Selain untuk melestarikan kebudayaan Biak, festival mana sih pertikaian tadi? A, B, C. Ini ya. Nah, ini nih. Nah, 21 ya. Bentar, guys. Nah, ini ya teman-teman yang kita tandain tadi. Salah satu alasan adalah pertikaian di Pulau Biak akibat perselisihan pengaruh antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, teman-teman. Nah, sehingga ini kan ada jawabannya tuh. Ada ini ya di kalimat 21, sehingga untuk yang B itu jelas bukan jawabannya gitu ya, karena dia ada jawabannya gitu. Nah, lalu yang C kita skip dulu, yang D apa tujuan dari Festival Munara Deba, teman-teman? Apakah teman-teman temukan di teks bacaan? Nah, kalau temukan ada di kalimat berapa? Coba kalimat 3 dan 9. Oke, Kak Rista, kalimat 3 dan 9. Nah, Kakak juga setuju nih. Jadi kan udah kita lihat juga tadi ya. Nah, kalimat 3 ini disampaikan kalau festival ini itu untuk kembali menarik kebiasaan tradisi leluhur gitu ya mereka. Mereka di sini adalah masyarakat Biak Karon gitu ya. Sama si kalimat 9 melestarikan alam laut dari kerusakan gitu. Sehingga jawaban ini ada di dalam artikelnya atau teks bacaannya teman-teman, sehingga jawabannya juga bukan yang D. Nah, lalu di mana keberadaan adat Biak Karon? Nah, teman-teman lihat nggak jawabannya di mana ini? Ada jawabannya kah atau enggak? Di kalimat apa? Kalimat 1. Oke, tadi malah bang kalimat 1, kalimat 1. Oke. Oke, mari kita lihat kalimat 1 ya Kak, di mana keberadaan adat Biak Karon. Nah, bagi orang-orang adat Biak Karon di Kampung Weru dan Sosapor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, Daya menapaki kembali jejak istiadat nenek moyang diperlukan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa kita tahu ya kalau ada Biak Karon ini ada di sini tuh. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman ini nih jawabannya. Gitu. Oke, udah. Tinggal kita lihat opsi yang tadi, yang pilihan teman-teman, yaitu opsi yang A sama yang C, ya kan? A sama yang C. Nah, yang A. Yang C dulu deh. Simbol apa yang terdapat di perahu mereka. Jadi yang ditanyakan itu simbol apa saja yang dibuat oleh mereka yang ada di perahu gitu. Nah, apakah diinformasikan nggak di dalam kalimat tersebut, teman-teman? Diinformasikan tidak? Kalau diinformasikan ada di kalimat berapa? Adakah? Nah, kita lihat teman-teman, kira-kira simbol ini ada nggak sih teks bacaan yang membahas mengenai simbol yang mereka buat di perahu mereka itu apa aja gitu. Nah, informasi ini bisa kita temukan dalam kalimat berapa? Dalam kalimat 24, teman-teman. Perahu mereka beragam dengan simbol. Nah, ada simbol makhluk mitologi dan filosofi yang diterapkan dalam hiasan gitu. Nah, jadi simbolnya itu teman-teman gitu. Makhluk mitologi dan filosofi yang diterapkan dalam bentuk hiasan. Jadi dihias gitu ya. Nah, jadi diukir
perahu mereka lalu dihias. Nah, sehingga teman-teman benar sekali ya kalau yang C ini ada tuh di teks bacaan, tepatnya di kalimat 24, sehingga yang C bukan jawabannya teman-teman. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Dari tadi juga kita nggak dibahas ya di teks bacaan kalau sejarah hadirnya Festival Munara Beba gitu. Paragraf pembukanya aja langsung ngebahas kalau mereka itu ingin melestarikan Festival Munara Beba tanpa membahas sejarah kenapa Festival Munara Beba ini dimunculkan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kalimat terakhir kan tadi memang membahas mengenai sejarah, tapi bukan sejarah terbentuknya Munara Beba, tapi lebih ke sejarah mereka masyarakat si Biak Karon ini gitu ya, yang diceritakan dalam festival Munara Beba gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu, udah. Nah, udah deh, gitu doang teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. A for AC bener. Nggak jadi celamat, biru. Kak, itu bukannya perincian ya Kak, kalimat 24. Jadi ada simbol makhluk mitologi sama filosofi. Nah, apa? Kak, bukannya masuk kalimat 24 itu dihias dengan simbol makhluk mitologi dan filosofi ya. Harusnya habis mitologi tanda komanya dihapus nggak sih? Oh, kalian itu mempermasalahkan terkait ini ya, si tanda bacanya ya. Perahu mereka beragam dengan simbol makhluk mitologi dan filosofi. Iya, benar ya. Kalau tanda bacanya ini salah, namanya juga artikel, guys. Banyak kesalahannya. Nah, benar ya, kalau ini salah penggunaannya karena bukan pemerincian di sini, tetapi hanya dua hal yang disebutkan gitu. Mereka hanya menyebutkan simbol makhluk mitologi dan si filosofi gitu ya, si filosofi. Walaupun ada beragam simbol, nah mereka cuma menyebutkan dua hal ini nih si penulis, cuma makhluk mitologi dan filosofi, sehingga tidak perlu ada koma sebelum kata dan itu. Oke. Kalau yang sejarah option A itu hadir karena kebudayaan Biak nyaris terlupakan Kak, gitu enggak sih? Enggak Putri. Nah kalau itu ya benar ya kata Rizla, nggak bisa. Kalau sejarah itu kan ada kilas baliknya, benar. Nah jadi nggak bisa kita ambil karena hal yang Putri sampaikan tadi. Sebenarnya festival ini itu kayak festival yang sebenarnya itu udah ada ya dari sebelum-sebelumnya, tetapi mereka kayak membuat kembali festival tersebut gitu untuk mengetahui sejarah-sejarah dari si ini masyarakat Biak Karon ini gitu. Benar kata Risma tadi kalau sejarah itu ada kelas baliknya gitu. Ada kelas baliknya. Kenapa ini dimunculkan? Lalu asal mula orang-orang yang menggerakkan ini festival ini dan lain sebagainya gitu ya. Ada kilas baliknya. Gitu. Nah, benar. Sedangkan ini kan mau dilakuin. Itu nggak masuk sejarah nggak sih? Oke. Iya, yes, benar. Kalau sejarah namanya juga sejarah. Ada cerita lalu kalau Anjani, benar. Tapi mau nanya kan di teks itu cuma disebut satu caret. Sedangkan di opsi C ditulis semua. Itu nggak apa-apa Kak. Yang mana tuh? Di opsi C. Nah, simbol apa saja yang terdapat di perahu mereka, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan kita juga apa yang disuguhi atau apa yang diberikan di dalam informasi ya. Nah, informasi cuman nyebutin makhluk mitologi dan filosofi. Nah, jawaban kita benar gitu kan, benar. Jadi memang ada simbolnya itu yang kita sebutkan tadi, tetapi kan kalau di pertanyaan ini kan simbol apa saja yang terdapat di perahu mereka. Ya udah dua simbol tadi yang bisa kita dapatkan informasinya. Jadi kan hal ini bukan
nggak ada informasi, cuma belum lengkap gitu kan. Nah, cuman bukan juga salah gitu, dia jatuhnya nggak salah. Jadi ada informasinya, ya memang si penulis hanya menyebutkan 2 saja gitu. Jadi tidak masalah untuk ini. Oke. Oke. Oke, makasih Kak. Ada lagi teman-teman? Aman? Next Kak. Oke, Rika udah nggak sabar nih. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya. Tujuan dari Festival Munara Beba Biak Karon adalah untuk. Nah, ini udah dari tadi teman-teman kita bahas, udah capek. Nggak perlu kita ke teks baca, kita udah tahu nih jawabannya. Kira-kira apa nih jawaban dari tujuan Festival Munara Beba Biak Karon? Tujuan dari Munara Beba Biak Karon. Jadi teman-teman kata kuncinya tujuan dari Festival Munara Beba Biak Karon. Udah, itu aja. Silahkan dijawab. Yakin nih, nggak ada yang mau berbeda pendapatnya. Oke, nggak ada. Kang Turu Oke, Kang Turu berbeda sendiri. Oke. Tak ada ke yang lain? Oke, taruh. A untuk IC terus. Oke, ada lagi. Akah? Yoga. Nanti kita lihat ya Yoga. Napis sudah jawab belum? Kalau Napis sudah jawab, berarti kita langsung bahas nih. Mana Napis? A for Amin UGM. Amin kucing. Napis mana? Nanti Napis jangan ketinggalan lagi. Ada lagi yang dijawab. Napis sudah jawab tuh. A. Napis, Jundi. Napis panggilannya Jundi atau Napis sih? Napis ya. A for aku lolos UB. Amin. Oke, udah ya. Nah, teman-teman, kalau udah, ya udah kita lihat. Dari tadi kita udah capek banget ya, teman-teman, bahas mengenai tujuan Festival Munara Beba. Nah, Festival Munara Beba ini tujuannya, informasinya itu ada di kalimat berapa tadi? Kalimat 3 ya kan? Nah, kebiasaan tradisi leluhur. Jadi mereka itu untuk menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka. Itu ya, yang pertama di kalimat 3. Lalu di kalimat sebelahnya juga ada melestarikan alam laut dari kerusakan. Jadi ada 2 poin utama teman-teman dari tujuan festival ini, yaitu kebiasaan tradisi, menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka, sama melestarikan alam laut dari kerusakan. Berarti kita tinggal lihat informasi di opsi jawaban yang sesuai dengan informasi tujuan yang kita dapatkan di teks bacaan tadi gitu ya. Kalau yang A, menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka, sesuai ya kan teman-teman? Ya udah, kita keep aja dulu nih untuk opsi jawaban A gitu ya. Nah, tapi kalau nanti mau ujian teman-teman bisa langsung A sih, bisa. Ini udah jelas banget ya. Lalu yang B, memilih kepala adat yang baru. Nah, ini jelas salah. Nggak ada pemilihan kepala adat di sini. Yang C, wujudan rasa syukur atas keberhasilan panen dan keberkahan hidup, juga tidak ada disampaikan ya teman-teman. Mereka sedang tidak membahas terkait keberhasilan panen gitu. Lalu yang D, mengenang jasa para pahlawan dan leluhur. Ini juga tidak gitu ya. Nah, lalu yang E, memperkenalkan nilai kehidupan kepada anak-anak dan tata krama gitu ya. Mungkin kalau yang E ini terkesan tersirat ya teman-teman, tetapi kan di sini ada tujuan yang jelas ya, tersurat gitu. Nah, sehingga yang lebih tepat yang A gitu ya, sehingga yang E tidak tepat nih teman-teman gitu. Udah deh jawabannya yang A gitu. Udah. Gitu. Oke.
Melestarikan kebudayaan juga nggak sama artinya dengan memperkenalkan nilai kehidupan kepada anak-anak dan tata krama gitu. Mana tadi pernyataannya? Wujud sesuai atas berdasarkan pada. Oke. Melestarikan kebudayaan juga kan Kak sama artinya dengan memperkenalkan nilai kehidupan dan kepada anak-anak dan tata krama. Nah, benar kayak yang Kakak bilang tadi ya. Ini cuman maknanya secara tersirat Kang Turu gitu. Nah, maknanya kan secara tersirat di sini. Nah, kalau kita lihat ke kalimat 8 dan 9, mana kita lihat ya, kita make sure juga nih 8 dan 9. Nah, festival perdana bagi orang Biak Karon selain untuk melestarikan kebudayaan Biak, festival ini bertujuan melestarikan alam laut dari kerusakan. Jadi untuk melestarikan kebudayaan Biak, nah melestarikan kebudayaan ya, sama alam laut dari kerusakan. Namun hal yang Kang Turu tanya tadi kan, hal yang di-highlight kan kebudayaannya gitu kan. Nah kita lihat ke pernyataan yang memperkenalkan nilai kehidupan kepada anak-anak gitu ya. Nah, kalau berbicara berbicara mengenai nilai kebudayaan, mungkin secara tersirat ya teman-teman benar kehidupan kepada anak-anak ya, memperkenalkan nilai kehidupan kepada anak-anak gitu serta tata krama gitu ya. Nah, ini bisa jadi benar juga. Nah, namun teman-teman ya kan di sini kita itu kan jelas mencari tujuannya dan di sini juga tersedia tujuan yang secara tersuratnya teman-teman, secara tersuratnya dan jelas ada diinformasikan di dalam teks bacaan tersebut gitu ya. Dari antara yang benar di antara A dan E, kita pilih yang paling benar yaitu yang A, menarik kembali kebiasaan tradisi leluhur mereka. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah tujuan secara tersiratnya, tetapi secara tersuratnya dia itu nggak bisa ya teman-teman, nggak disampaikan kalau kalau memperkenalkan nilai kehidupan kepada anak-anak dan tata krama gitu. Nah, hal yang membuat salah di sini juga dari segi kata anak-anak. Apakah nilai budaya itu hanya untuk anak-anak saja gitu ya? Nilai budaya tadi apakah untuk anak-anak saja gitu? Padahal kan bukan untuk anak-anak saja, tapi kepada semuanya kan teman-teman, untuk memperkenalkan semuanya atau mengingat kembali terhadap tradisi leluhur mereka, terus kebudayaan mereka dan yang alam tadi gitu ya, menjaga kelestarian alam. Nah, sehingga teman-teman yang kurang tepat gitu ya. Nah, jadi kalau pernyataannya kayak gini, secara tersirat iya, namun dilemahkan dengan kata anak-anak gitu. Karena spesifikasinya itu bukan cara untuk si anak-anak, ya kan? Gitu. Oke, Erika. Oh iya Kak, paham. Oke kan Turu. Itu masih benar deh, mungkin benar. Yes. Oke ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 8. Nah, hal apa yang membuat orang Biak kerap disebut sebagai Viking dari Papua? Kata kuncinya adalah Viking, guys. Nah, silahkan dicari katek bacaan mana ke kalimat yang punya alasan kenapa orang Biak kerap disebut Viking dari Papua. Silahkan. Silahkan. Kalimat 18. Taruh selalu dalam keadaan au. Oke, kalimat 18. Tapi kalau udah pakai bahasa Melayu lucu deh. Thank you ya Risma. Oke. Sevian ayam. Oke, kalau udah Sevian juga udah aman nih. Candu banget sebenarnya. Oke. Kapan-kapan kita belajar Melayu yuk guys. Nanti aku yang ajarin. Sudah pasti A nggak sih? Oke, yoga. Jom. Kata merah. Oke, tak ada ke lagi? Kalau tak ada, dah ke akak tutup portal ni. Tak ada? Confirm ya. Kita jawabnya yang apa tadi? A ya. Tak ada? Oke.
Nah, kalau tak ada, mari kita jawab. Nah, kalau soal-soal macam ini, teman-teman itu sayang sangatlah kalau teman-teman harus salah kat sini. Karena apa? Karena ini adalah pernyataan yang umum saja, kita cukup baca kat teks bacaan gitu ya. Jadi informasi yang ada di teks bacaan itu tak boleh salah ya kan teman-teman, karena ini pernyataan yang jelas tertera gitu ya, jadi nggak perlu mikir banyak gitu ya kali salah. Nah, kita tinggal cari kata kunci Viking Papua. Nah, kita lihat Viking Papua itu ada di kalimat mana. Oke, kita temukan nih di paragraf ketiga, kalimat ke 17 ya, si kata Vikingnya. Nah, oke, ini kakak tandain Viking dari Papua. Kita baca kalimatnya, orang Biak kerap disebut sebagai Viking dari Papua. Hal itu disebabkan keahlian dan ketangguhan mereka menjelajahi lautan sebagai pedagang, bajak laut, dan militer di laut. Oke, hal ini disebabkan berarti karena keahlian dan ketangguhan si orang Papua ini gitu ya. Nah, sehingga teman-teman tinggal kita lihat yang mana nih yang sesuai gitu ya. Nah, orang Biak ini ya. Nah, keahlian dan ketangguhan mereka. Oke. Ini yang paling sesuai. Lalu yang B, kecerdasan mereka enggak disampaikan di dalam teks bacaan gitu kan. Lalu hidup berpindah-pindah dan suka menguasai wilayah juga tidak disampaikan. Suka merampas hak orang lain, enggak boleh, apalagi merampas hak anak yatim. Yang E, sudah menjelajah banyak wilayah gitu ya. Nah, ini juga enggak gitu. Nah, sehingga teman-teman jawaban yang paling tepat sesuai dengan yang kita baca tadi adalah yang A, U, D, segampang itu teman-teman. Jangan sampai salah ya soal-soal umum kayak gini. Oke. Iya, benar banget. Abdurrahman ya kali salah. Oke. Oke, kalau udah aman, ini mah nggak usah kakak tanyakan lagi, dah harus aman lah nih. Yang 9, berdasarkan teks bacaan apa makna dari Karon? Tadi kita udah bahas masalah orang-orang harus tahu itu tuh di pertanyaannya, apa sih makna Karon itu sebenarnya? Gitu. Nah, silakan teman-teman tentukan. Apakah perahu, apakah kekuasaan, apakah ada jaya, apakah ombak, apakah daratan. Tentunya informasi ini pasti disuguhi di dalam teks bacaan. D for dapat, UGM, amin. Gitu. Oke. D, kalimat 15, oke. D for lapar. Kavin nggak boleh, Kavin. Puasa. Tahanlah, kejap lagi nih. Kita yang Aceh masih lama, guys. Kalian yang Pulau Jawa masih mending tuh, bentar lagi. Gak bisa mikir. Oke. Oke, D. Oke, Vian udah jawab belum? Saya kan udah jawab tadi. Udah, Napis udah belum? Di Aceh jam 7. Udah, oke. Kalian kalau mau buka puasa jangan ke Aceh deh, mendingan. Cari tempat yang lebih cepat ya. Kalau mau sahur boleh ke Aceh. Imsaknya itu jam 5 lewat dikit. Oke teman-teman, yang 9, berdasarkan teks bacaan, apa makna dari kata karon? Nah, kita lihat kata kuncinya si karon ini. Nah, kita lihat ya, mana ada karonnya gitu ya. Dia lebih spesifik ke karon. Oh iya nih, langsung dapat di paragraf ketiga, kalimat 15. Diceritakan bahwa karon adalah istilah orang Biak untuk menyebut seluruh pantai utara Kabupaten Tambrau yang secara harfiah berarti ombak. Nah, teman-teman, ini udah langsung kita ketemu
ketemu ya si dari Karon ini. Jadi secara harfiah si Karon itu bermakna ombak gitu. Ya udah, tinggal kita lihat opsi jawabannya yang mana. Oke, yang D ombak. Nah, ya udah teman-teman, jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, jangan sampai ini ya teman-teman, jangan sampai salah klik jawaban nantinya gitu. Sayang banget kan? Jadi teman-teman nggak boleh terledor, nanti harus hati-hati. Jangan panik. Oke. Nah, oke. Nggak ada yang ditanyakan pastinya ya. 9. Kalau yang ada yang tanyakan bener-bener deh, ini segampang ini. Oke, nggak ada guys bercanda. Oke. The last question teman-teman untuk hari ini, nomor 10. Yang ditanyakan adalah gagasan utama dari paragraf kedua teks bacaan. Nah, ini nggak perlu kakak jelasin lagi lah konsepnya ya. Kakak udah bosen nih jelasin gagasan utama selalu. Enggak, canda. Nah, jadi teman-teman silahkan tentukan dulu gagasan utama ya. Ingat konsepnya, gagasan utama itu caranya adalah melihat kalimat-kalimat utama di setiap paragrafnya, lalu disimpulkan. Di soalnya ternyata dispesifikan lagi teman-teman paragraf kedua. Ya udah teman-teman, tinggal lihat kalimat utama atau gagasan utama di paragraf kedua aja, yang mana yang paling sesuai gitu. Nah, jadi teman-teman tentukan dulu nih yang menjadi kalimat utama itu kalimat 15. Oh ya guys, sorry. Aku di sini ini ya mau ganti soal. Ini kesalahan deh karena opsinya nggak sesuai. Nah, ini bukan paragraf kedua ya guys ya. Paragraf ketiga. Oke, sorry. Nah, paragraf ketiga nih ya, bukan kedua. Oke, silakan teman-teman analisis kembali. Nah, paragraf ketiga ya udah, kita langsung choose ke paragraf ketiga gitu ya. Tinggal cari kalimat utamanya yang mana, apakah kalimat 15 kah, apakah kalimat 20 ke. Nah, misalnya kalimat yang tepat adalah 20, tinggal teman-teman lihat pernyataan yang paling sesuai dengan kalimat 20 yang tersedia kat teks bacaan nih. Nah, sudah deh gitu doang. Iya, benar-benar salah paragraf ya tadi ya. Paragraf 3 seharusnya. Nah, udah dapat ke? Ternyata kafil lapar. Tahu aja. Oke. Aku nih udah mikir dulu nih nanti masak apa ya enaknya. Ya, oke sih. Saya cinta. Oke, jadi kalau misalnya jawabannya seblak, kafir seblak. Di sini nggak ada blok tahu, mau nggak mau aku harus bikin sendiri. C. Rujak. Ya, rujak memang enak banget ya, Pis. Ya, mie aja. Aku udah bosen makan mie aja, Risma. Makanya Risma kesini tuh, biar kakak jajanin mie Aceh sepuasnya. Cuas. Apa mulu. Iya, kalian ada nggak sih guys yang makan seblak ini? Apa namanya, buka puasa langsung seblak, nggak makan nasi dulu gitu. Seblak ada, aku pipar sih aku. Bisa-bisanya ya guys. Oke. Siapa tadi yang bilang? Di aku ada selalu Kavi. Merah ada. Merah di ini nggak sih? Di Gayo bukan? Merah di Gayo nggak sih? Di aku nggak ada loh merah. Nah, berarti tempat aku ketinggalan nih kayaknya. Terus habis itu lambung langsung modal. Aku jarang makan nasi setiap puasa Kak lah. Terus makan apa? Makan soal. Keren banget. Coba lah buka dengar Ricis. Oke. Makan gorengan kalau baby shark.
Aku mah kalau buka puasa langsung aku makan nasi. Nggak nasi, nggak kenyang teman-teman. Kalau langsung makan yang pedas, bergetar jiwa ini. Oke. Oke. Oke ya teman-teman. Oke, nomor 10. Tadi jawabannya C. Tadi ada yang jawab nggak sih kalimat utamanya kalimat keberapa? Yang jawab nggak? Nggak ada yang jawab kah? Kalimat utamanya yang mana? Bubur khas Aceh terkenal, kata Nafis. Tutorial berwisata ke IGD. Ika, emang mau Ika? Guys, ini bener nggak ada yang jawab nih. Kalimat utamanya yang mana? Oke, Alesya, kalimat 15. Oke, kita lihat ya apa benar kalimat utamanya di paragraf ketiga itu kalimat 15. Nah, kita lihat diceritakan bahwa karon adalah istilah orang Biak untuk menyambut seluruh pantai utara Kabupaten Tambrau yang secara harfiah berarti ombak. Oke, kita lihat kalimat terakhirnya, yaitu kalimat 20. Perpindahan itu berangsur-angsur dari masa ke masa. Nah, ini juga bukan pernyataan umum ya teman-teman, nggak menggambarkan si paragraf ketiga ini. Dan ini juga merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya gitu. Nah, sehingga tepat kalau kalimat utamanya adalah di kalimat 15. Dan kalimat setelahnya juga bisa kita make sure ya, kalau dia itu menjelaskan lebih lanjut terkait si karon ini gitu teman-teman. Nah, sehingga kita tinggal cari teman-teman pernyataan di opsi jawaban yang paling sesuai dengan kalimat 15 tadi gitu. Nah, yang A, kawasan yang selalu disinggahi orang Biak. Nah, ini nggak disampaikan kan di kalimat utamanya, ya udah dicoret aja. Lalu yang B, perjalanan pulang pergi Biak Raja Ampat. Nah, ini juga enggak ya kan? Di kalimat utamanya enggak menginformasikan hal ini gitu, sehingga yang B juga enggak. Nah, lalu yang C, karon adalah istilah orang Biak. Nah, ini tepat ya, tadi yang kita baca di kalimat utama atau yang kita dapatkan di kalimat utama, ya ini, dia menjelaskan kalau karon adalah istilah orang Biak gitu. Nah, lalu yang di Viking dari Papua. Nah, ini juga tidak disebutkan di kalimat utamanya ya, teman-teman. Nah, lalu yang E, keahlian dan ketangguhan orang Biak. Ini juga tidak disebutkan dalam kalimat utama. Jadi, tepat sekali teman-teman, jawabannya adalah yang C, udah semudah itu ya. Oke, sekarang nggak boleh salah lagi ya teman-teman kalau ada pertanyaan terkait gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan kawan-kawan gitu. Karena tinggal kayak gitu aja. Tinggal kalau udah ketemu kalimat utamanya, tinggal kita sesuaikan si ininya teman-teman, si opsi jawabannya gitu. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, banget 14.30. Kavi boleh kasih sedikit konsep gagasan utama. Kak, aku sering salahnya di arti kata gitu, Kak. Nah, kalau arti kata itu, Anjani, kamu itu benar-benar mengartikannya bukan memikirkan arti berdasarkan KBBI ya, tetapi arti berdasarkan kontekstualnya, jadi kondisi kalimatnya. Nah, kalau di dalam soal ditanyakan terkait makna suatu kata dalam kalimat, nah, kamu itu bisa kayak membuat kata tersebut itu jadi bagian rumpang gitu ya. Nanti kamu bisa isi opsi-opsi yang tersedia di opsi jawaban gitu ya, kata-kata yang tersedia di opsi jawaban. Dan yang terpenting di sini adalah maknanya itu sesuai dengan konteks kalimat, bukan sesuai dengan KBBI gitu ya. Nah, lalu kalau Kavi, aku masih lemah di pola kalimat. Nah, kalau pola kalimat itu ceritanya panjang sekali adikku. Mendingan kalian itu belajar yang lain dulu. Nanti pola kalimat, kamu itu pahami dulu yang sudah kakak sediakan ya di di Google Drive. Pahami dulu subjek apa, predikat apa, objek apa, keterangan apa, pelengkap apa gitu. Kalau udah clear itu, kalau masih salah lagi, bisa nanti ke kakak ya via chat, bisa biar kakak jelasin pakai VN nanti ya, biar jelas gitu. Kalau kita jelaskan sekarang itu panjang urusannya.
Yes, tergantung teks Anjani ya kan. Namanya juga kita mengartikan secara kontekstual. Nah, tadi yang tanya terkait pola gagasan utama ini ya, sering salah. Suka salah nentuin yang mana kalimat utama. Nah, kalau kamu masih salah menentuin yang mana kalimat utama, misalnya masih suka bingung nih, kalimat utama misalnya kalimat 15 atau kalimat 20. Nah, kalau kamu masih suka salah hal tersebut, bisa pakai cara kedua kita ya. Nah, cara pertama kita kan kayak kakak bilang, tentukan kalimat utama. Ya kan? Kalimat utama itu ada kalimat utama kalimat utama ada di awal, tengah, dan akhir. Nah, kalau tengah itu jarang ya teman-teman, makanya kakak itu di materi lebih fokus teman-teman ke awal dan akhir aja gitu. Yang tengah itu mayoritasnya adalah penjelas ya. Jadi tengah bisa diabaikan, fokus ke awal dan akhir. Nah, lalu kalau teman-teman bingung nih, ini kalimat utamanya yang awal apa yang akhir ya? Nah, teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini. Apa sih yang dibahas dalam teks bacaan tersebut? Udah gitu. Nah, teman-teman menemukan jawaban ini itu di kalimat pertamanya apa kalimat terakhirnya. Kalau teman-teman temukan jawaban ini di kalimat pertama, ya udah yang menjadi gagasan pokok, gagasan utama itu yang kalimat pertama gitu ya. Kalau temukan kalimat yang akhir berarti ya udah yang kalimat terakhir gitu aja teman-teman. Udah gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Cara menentukan si kalimat utamanya yang awal kah atau yang akhir gitu. Oke. Oke. Oh ya, satu lagi, misal pola kalimat gitu tapi di awal teksnya ada kata di belakang koma. Jadi aku ngiranya keterangan pas pembahasan katanya konjungsi. Aku bingung banget Kak gimana bedain kata itu konjungsi atau keterangan. Sedangkan keterangan juga di belakang koma. Nah, kalau keterangan kan dia itu pernyataan, bukan kata-kata konjungsi. Jadi harus tahu yang mana konjungsi dulu ya. Harus tahu konjungsi antar kalimat, konjungsi antar kalimat gitu. Nah, yang nggak masuk itu adalah konjungsi antar kalimat, teman-teman. Jadi, kalau ada konjungsi antar kalimat, teman-teman, itu langsung dieliminasi aja. Maksudnya nggak usah teman-teman tentukan polanya, abaikan aja. Kayak misalnya konjungsi namun, gitu kan. Terus dengan demikian, oleh karena itu, selain itu. Nah, ini bisa ya. Dan kawan-kawannya itu bisa cek di PDF-nya kakak yang ada di Google Drive. Nah, kalau teman-teman ketemu konjungsi antar kalimat ini di awal kalimat, di suatu kalimat pada teks bacaan, ini bisa teman-teman abaikan saja gitu. Karena dia nggak masuk ke pola kalimat, teman. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Yes, benar banget nih Ale-ale kalau keterangan itu lihat dari adanya preposisi atau penanda waktu. Terus keterangan juga bisa pindah di awal akhir gitu. Yes, benar banget Ale-ale. Itu ya teman-teman, segampil itu. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian itu sudah menemukan atau mengerti secara baik yang mana dimaksud subjek, predikat, objek, keterangan serta pelengkap itu ke pola kalimatnya, saat ada soal disuruh tentukan pola kalimat itu akan sangat mudah teman-teman gitu. Kadang-kala teman-teman itu merasa nggak bisa karena sebenarnya teman-teman itu belum clear yang mana sih yang dimaksud dengan objek, subjek, pelengkap, terus kondisi yang seperti apa yang dimaksud dengan keterangan dan pelengkap gitu, dan hal-hal lainnya juga gitu ya, harus diperhatikan gitu. Oke, ada lagi
kah yang kena discuss? Aman. Kalau sudah aman, kalau teman-teman malas ketik aman, boleh ke ketik number 1 menghadiri kelas hari ini. Silahkan. Oke. Aman banget. Ya, bismillah Oke, kan dari 10 soal ini dapat skor berapa guys? Kalau kakak dapat 10/10. Kalian dapat berapa? Komen dong sebelum kita akhiri. Aku 10, ye, kan banget. 9/10, keren. Kalau nggak salah tadi ya harus ngecek 10/10, 9/10, 9 karena baru join pas nomor 4. Oke, nggak apa-apa. 9/10 yes. Nah, rata-rata teman-teman udah di pas 7 semua ya. Kece banget. Aku baru bangun jadi 8/10 merah. Oke, udah keren. Nah, teman-teman gini ya. Nah, jadi teman-teman nanti yang penting itu saat mengerjakan soal adalah happy. Kayak hari ini teman-teman happy, jadi banyak benernya gitu ya nggak sih? Selain teman-teman yang pastinya ini wajib ya, hukumnya wajib yaitu memahami konsepnya gitu. Oke deh, kalau udah kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman udah join di kelas kakak. Yang ciwi-ciwi jangan lupa sebentar lagi lebaran. Dan cowok-cowok jangan lupa juga beli baju kok jadi ini ya komedinya. Oke teman-teman, lagi TikTok ya. Nah, mohon maaf lahir batin guys. Cepet banget, mohon maaf lahir batin. Tadi kayaknya ada yang nanya, dia apa ya? Aduh tenggelam ya. Oke, Ibnu, apa namanya? Thank you ya, udah jadi co-host untuk hari ini. Thank you banget. Nah, user sama Timi ini profilnya lucu banget sih. Bisa gerak-gerak gitu. Nindya, kalau ada salah aku minta THR ya guys. Bisa banget. Oke ya guys, kakak ini ya, kakak NO, thank you, dan sampai jumpa. Selamat berbuka puasa nanti maksudnya.